Bro, kenapa sih lo merasa hasil belajar lo nggak nempel? Karena lo perlakukan otak lo kayak flash disk. Lo copy-paste informasi, rumus, definisi, tahun, mentah-mentah, dan berharap dia nyimpen selamanya. Tapi, otak nggak bekerja begitu. Hafalan itu cuma nyimpen di RAM otak lo. Dia cepat masuk, tapi hilang secepat notifikasi di HP. Kenapa? Karena informasi itu nggak punya konteks dan struktur. Jebakan nomor 1. Tanpa konteks, informasi itu sampah. Contohnya gini, lo hafal rumus fisika. Lo sukses jawab soal di ujian yang angkanya sama persis. Tapi pas lo dihadapkan sama masalah yang sedikit berbeda di dunia nyata, lo langsung blank. Kenapa? Karena lo cuma tahu rumusnya. Lo nggak ngerti kenapa rumusnya begitu dan bagaimana cara kerjanya. Tanpa konteks, informasi hanyalah data mati. Jebakan nomor 2. Mengganti peta dengan kompas. Ini dia filosofinya, bro. Hafalan itu kayak menyalin peta untuk satu perjalanan. Lo sukses kalau lo cuma ikutin jalurnya. Tapi pemahaman itu kayak membangun kompas. Kompas ini bisa lo pakai dimanapun, kapanpun, karena lo ngerti prinsip kerjanya. Belajar yang efektif adalah proses penciptaan pengetahuan, bukan konsumsi data. Lo nggak cuma menerima materi, lo harus merakitnya di kepala lo sendiri. Lo harus bisa menghubungkan satu ide dengan ide lain, menemukan alasannya, dan memvisualisasikan cara kerjanya. Saat lo mulai bertanya kenapa dan bagaimana, lo sudah bertransformasi dari seorang penghafal pasif menjadi seorang pencipta pengetahuan aktif. Bagian 2. 4 pilar latihan kognitif, aksi filosofis. Pilar pertama, retrieval practice, latihan ambil ingatan. Bro, ini adalah teknik paling powerful dan paling sering diabaikan. Retrieval practice itu bukan soal mengulang baca catatan lo, tapi latihan mengambil ingatan dari kepala lo tanpa melihat contekan. Filosofinya gini, otak lo itu bukan ember yang diisi air. Otak lo adalah otot. Otot nggak kuat karena dilihat, tapi karena dipakai buat ngangkat beban. Setiap kali lo berusaha keras mengingat sebuah fakta, lo lagi memperkuat jalur syaraf ingatan itu. Semakin sulit lo menariknya, semakin kuat jalur itu terbentuk. Triknya, tutup buku lo, lalu jelaskan konsepnya sejelas mungkin ke diri lo sendiri, ke tembok, atau ke pacar lo. Tulis poin-poin utamanya tanpa melihat catatan. Kalau lo mentok, itu bagus. Artinya, otak lo sedang bekerja keras. Begitu lo membuka buku lagi, otak lo akan bilang, oh, yang ini, yang tadi susah banget dicari. Dan informasi itu akan menempel lebih lama. Pilar kedua, spaced repetition, ulangi dengan jeda. Lo pasti kenal sistem kebut semalam, SKS. SKS adalah musuh alami dari ingatan jangka panjang. Spaced repetition adalah kebalikannya, ulangi materi dengan jeda yang makin lama. Filosofinya, ingatan kita punya forgetting curve alami. Cepat banget melupakan sesuatu setelah mempelajarinya. Spaced repetition adalah seni melawan tirani waktu. Tujuannya adalah mereview tepat saat lo hampir lupa. Kalau lo mereview terlalu cepat, itu buang-buang waktu. Kalau lo mereview terlalu lambat, lo harus belajar dari nol. Ini adalah strategi membangun fondasi. Ulangi hari ini, lalu lupakan sedikit, jangan takut lupa. Lalu ulangi lagi 3 hari kemudian, seminggu kemudian, dan seterusnya. Setiap kali lo berhasil mengingatnya kembali, lo lagi menanamkan fondasi baru yang lebih dalam. Memindahkan informasi dari RAM, ingatan jangka pendek, ke hard disk, ingatan jangka panjang lo. Bagian 2 lanjutan. 4 pilar latihan kognitif. Pilar ketiga, interleaving, campur aduk topik. Bro, kebiasaan buruk kita adalah block practice. Belajar satu topik sampai tuntas berjam-jam. Misalnya 3 jam cuma belajar trigonometri, baru pindah. Ini nggak efektif. Interleaving adalah kebalikannya. Campur aduk beberapa topik yang berbeda dalam satu sesi belajar. Contohnya, 20 menit aljabar, 20 menit kimia, 20 menit sejarah. Filosofinya, dunia nyata dan juga ujian nggak pernah ngasih lo masalah satu persatu. Lo dipaksa jadi pemecah masalah yang adaptif. Interleaving melatih otak lo untuk memilih strategi. Otak lo dipaksa bertanya, ini soal tipe apa ya? Rumus mana yang harus gue pakai? Dan melihat kaitan antar topik yang sebelumnya lo kira terpisah. Awalnya memang terasa lebih sulit dan lambat, tapi justru karena sulit itu, otak lo bekerja lebih keras, dan pemahaman lo jadi jauh lebih dalam. Lo nggak cuma mengulang pola yang sama, tapi lo membangun fleksibilitas kognitif. Pilar keempat,
Dual coding, gabung visual dan teks. Otak kita itu punya dua saluran memori utama. Satu untuk kata-kata, verbal, dan satu untuk gambar, visual. Dual coding artinya lo gunakan keduanya secara bersamaan. Filosofinya, kenapa lo harus berat-repot menggambar? Karena itu adalah redundansi memori. Kalau jalur ingatan kata-kata lo agak kabur, jalur ingatan visual lo masih kuat. Triknya, saat lo membaca sebuah konsep kompleks, jangan cuma di stabilo. Ambil pulpen dan gambar skemanya. Lo nggak perlu jadi Leonardo da Vinci. Gambar stickman, flowchart sederhana, atau timeline dengan ikon visual sudah cukup. Misalnya, lo belajar tentang rantai makanan. Jangan cuma baca. Gambar panah dari tumbuhan, ke kambing, ke harimau. Lo sedang menciptakan dua jalur ingatan paralel ke informasi yang sama, bikin kemungkinan lupa itu jadi jauh lebih kecil. Bagian 3, Smart Goals Philosophy, The Art of Intentionality. Bro, banyak orang gagal belajar bukan karena mereka nggak pinter, tapi karena tujuan belajar mereka nggak jelas. Mereka cuma bilang, gue pengen pinter, atau gue pengen jago bahasa asing. Itu namanya bukan tujuan, itu namanya wishful thinking. Filosofinya gini, pikiran lo butuh target yang tajam. Kalau lo kasih target yang kabur, energi lo juga akan menyebar dan terbuang. Lo butuh smart goals. Tapi kita bahas dari sisi filosofisnya. S. Melawan keambiguan. Tujuan harus spesifik. Kenapa? Karena keambiguan adalah musuh dari aksi nyata. Lo nggak bisa nargetin sesuatu yang nggak bisa lo bayangin. Bukan, pengen jago Python. Harus pengen bisa bikin program kalkulator sederhana pakai Python dalam 3 minggu. M. Menghargai progres. Harus bisa diukur. Kenapa? Karena lo menghargai apa yang lo ukur. Kalau lo nggak bisa ngukur, lo nggak bisa lihat progres lo. Dan ini yang bikin lo cepat nyerah. Progres, sekecil apapun, adalah bahan bakar motivasi lo. A dan R, achievable and relevant, pertanyaan kenapa yang sesungguhnya. Ini yang paling penting bro, relevansi. Tujuan lo harus nyambung dengan passion dan nilai hidup lo. Kenapa lo mau belajar ini? Apakah ini cuma karena ikut-ikutan? Tidak relevan, atau karena ini akan membantu lo meraih impian sejati lo, relevan. Kalau nggak relevan, willpower lo nggak akan bertahan lama. T. Time bound, melawan tirani prokrastinasi. Harus ada batas waktu yang jelas. Kenapa? Karena batas waktu adalah pencipta urgensi. Kalau nggak ada deadline, lo akan tunda sampai besok, dan besok itu nggak pernah datang. Time bound memaksa lo untuk menghargai waktu sebagai sumber daya yang terbatas, yang bikin lo jadi efisien dan fokus. Kesimpulan filosofisnya, belajar dengan smart goals artinya lo sedang merancang sebuah misi, bukan sekedar mengisi waktu. Lo sedang berkata ke dunia, ini yang akan gue capai. Dengan cara ini, di waktu ini. Lo bertindak dengan intensionalitas penuh. Bro, kita udah sampai di akhir perjalanan. Lo nggak sama kayak lo yang datang di awal video ini. Lo udah tahu bahwa belajar bukanlah soal seberapa banyak informasi yang lo tampung, tapi seberapa dalam pemahaman yang lo bangun. Lo udah ganti mindset lo dari mode penghafal pasif ke mode pencipta pengetahuan aktif. Lo udah punya sistem barunya, 4 pilar kognitif. Retrieval practice, space repetition, interleaving, dual coding. Ini adalah tools yang akan melatih otak lo, bukan sekedar mengisinya. Dan yang paling penting, lo udah tahu gimana cara mendefinisikan arah lo dengan Smart Goals Philosophy, memastikan setiap energi belajar lo tercurah ke sasaran yang benar-benar relevan dengan impian lo. Sekarang, lo punya pilihan. Lo bisa kembali ke cara lama, mengandalkan SKS dan hafalan, atau lo bisa menggunakan pengetahuan ini untuk menjadi arsitek pengetahuan lo sendiri. Lo bisa berhenti jadi korban sistem pendidikan yang usang, dan mulai menjadi insinyur kognitif yang merancang proses belajar paling efektif buat diri lo. Belajar yang efektif bukan soal kerja keras. Belajar yang efektif adalah soal kerja cerdas dan terarah. Kalau lo ngerasa video ini nambah insight lo, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lo yang masih sering nugas dadakan. Dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan insight-insight lain yang lebih dalam. Sampai ketemu di video selanjutnya, keep upgrading your brain bro.